Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Yang saya hormati, yang saya muliakan Sahibul Bait Al-Mukarram Wal-Muhtaram Al-Ustadz Haji Muhammad Daud beserta keluarga besar, Bapak Haji Selamat bin Haji Muhammad, guru kita Ustadz Nadharuddin, putra daripada Abuya Abdurrahman Nawi, dan juga guru kita Al-Ustadz Reza, dan para asatidz yang lain, para habaib, Al-Habib Saleh, Habib Ali. Ini beliau salah satu cucu daripada Habib Ali Kuitang. Mudah-mudahan hadirnya beliau di tempat ini kita mendapat keberkahan daripada kakek beliau. Saudara-saudara hadirin, tadi sudah diberi gambaran akan kehidupan daripada Habib Abdullah Al-Idrus. Halnya Habib Abdullah Al-Idrus ini merupakan cerminan buat anak muda. Karena Habib Abdullah Al-Idrus bukan tua, beliau anak muda. Dari usia 6 tahun beliau sudah mendapat gelar kewalian. Wafat beliau nggak tua, usianya 54. Masih tuan saya dengan beliau. Artinya apa? Artinya dalam usia Habib Abdullah Al-Idrus ini kalau ditiru oleh yang muda-muda, insya Allah antum seperti beliau. Apa bisa saya seperti beliau? Bisa. Semua itu akan terjadi kepada kita, yang penting dengan kesungguhan. Satu, yakin apa yang kita amalkan ini benar. Yang kedua, ikhlas, apa yang kita baca ini karena Allah. Yang ketiga, istiqamah walaupun sudah diberikan apa yang Allah berikan kepada kita. Saudara-saudara hadirin, seorang pemuda ini merupakan kesempatan bagi orang-orang yang hidup di dunia. Sampai Imam Syafi'i radhiyallahu an mengatakan, hayatul fata wallahi bi ilmi wat tuqa idza lam takuna la'tibara lidati. Kehidupan anak muda harus punya dua. Kalau enggak punya yang dua, jangan harap pemuda bakal senang hidupnya, bakal nikmat hidupnya, bakal bahagia hidupnya. Yang apa? Yang pertama ilmu, yang kedua adalah takwa kepada Allah. Kita lihat anak muda yang dari kecil oleh bapaknya ditaruh di pesantren. Dari usia 10 atau 9 tahun ditaruh di pondok pesantren. Begitu usia 15-16 dia keluar dari pesantren, dia mulai ngajar di rumahnya, dia mulai ngajar di kampungnya. Apalagi kalau dia mempunyai kemampuan untuk dakwah, alhamdulillah dalam usia muda dia sudah tidak susah untuk mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan contoh buat kita. Saudara-saudara, tadi dikatakan oleh Habib Syekh bahwa Habib Abu Bakar Adni mengkhatamkan Quran dalam umurnya sebanyak 90.000 kali. Di Indonesia ada satu syarifah bangsa Al-Haddad di Pontianak, satu hari 5 kali khatam Quran. Satu hari 5 kali khatam Quran. Artinya apa? Bahwa apa yang dilakukan oleh wali-wali terdahulu terjadi di zaman sekarang, asal antum ada kemauan. Bagaimana dengan saya Habib? Saya atau kamu atau antum semua bisa melakukan, pertama niat kita yang benar. Yang kedua kita ikutin. Setiap hari antum baca ratib. Bukan sekedar baca ratibnya, bukan sekedar zikirnya, tapi penghayatan kita bahwa ada yang dalam ratib ini merupakan gudang daripada keberkahan dan kemuliaan serta rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, banyak ratib yang dibaca oleh orang-orang lain itu mendapatkan satu keberkahan, mendapat satu bukti. Mungkin saya pernah cerita, di daerah Kemang Bogor ini ada seorang preman, ya, gede tinggi, badannya bertato. Waktu saya diundang di satu tempat, itu preman datang. Di salaman dengan suara yang masih keras, Habib, berikan kepada saya ilmu walaupun sedikit.
Barangkali masa tua saya bakal menjadi orang yang benar. Kebetulan di tas itu ada fotokopi daripada Ratib Al-Idrus, saya berikan. Dapat 2 tahun saya diundang lagi sama kiai tersebut. Ketemu itu preman udah pakai peci, udah pakai koko. Habib, kalau bisa Habib mampir sebentar ke rumah saya. Karena ngelewatin rumah itu kiai, saya mampir. Saya lihat subhanallah, itu rumah udah bagus, tamunya udah banyak. Saya katakan, bang ini gimana ceritanya kok sampai rumah bagus, tamunya banyak. Apa dia bilang? Semenjak saya terima ratib dari Habib, saya mohon kepada Allah, ya Allah, dengan ratib ini tolonglah saya ya Allah, supaya saya bisa ngobatin orang. Subhanallah, tetangganya ini ada seorang laki-laki, dia supir di satu perumahan mewah, yaitu di daerah apa itu? Pondok Indah, ya, rumah-rumah mewah. Majikannya perempuan sakit nggak sembuh-sembuh, dibawa ke Singapura udah, dibawa ke Eropa sudah, dibawa kemana-mana sudah, nggak sembuh-sembuh, hanya terlentang di mana tempat tidur. Si sopir ini berkata kepada tetangganya, itu temennya juga, bang saya punya majikan sakit, tolong bikinin air. Dibikinin, ya udah nanti besok pagi inti kesini aja. Begitu mau berangkat kerja diambil itu air cuma dibacain ratib. Begitu diminumkan 1 hari, subhanallah mulai duduk, mulai minta jalan nggak pakai dipegangin. Kaget keluarganya, kok tiba-tiba sembuh begini? Bawa ke rumah sakit Pertamina, rumah sakit yang mahal. Coba minta dicek dari kepala sampai kaki, ternyata tidak ada penyakit. Tidak ada penyakit sama sekali. Ini berita dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, sampai detik ini orang tersebut yang datang orang Jakarta semua. Kenapa? Kita ambil contohnya, niatnya. Dia niat pengen bisa ngobatin orang. Antum juga bisa. Antum pengen futuhnya dakwah juga bisa. Antum bisa buka majlis taklim. Antum bisa menjadi pemuda yang diridhoi Allah. Bagaimana niat kita? Yang penting keistiqomahan kita di dalam mengamalkan. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Habib Abdullah Al-Idrus seorang wali yang selalu mengedepankan bagaimana mensucikan atau membersihkan hawa nafsunya. Sehingga dengan hawa nafsu inilah beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab hawa nafsu kalau nggak ditekan, kalau tidak dibersihkan, ya, atau kalau kita ngikutin hawa nafsu, kita nggak bakal jadi orang benar. Di dalam kitab Burda oleh Sahibul Burda dikatakan, nafsu itu laksana anak bayi yang sedang menyusui. Anak bayi kalau sampai umur 2 tahun tidak disape, tidak dipisahkan dari susu ibunya, mungkin sampai kumisan masih nyusu. Ya, begitu pula hawa nafsu. Kalau bukan kita yang memerangi, kalau bukan kita yang memutuskan, maka nanti nafsu itu yang akan menjajah kita. Kita perangi nafsu dengan ratib, kita perangi nafsu dengan maulid, kita perangi nafsu dengan menghadiri majlis-majlis. Walaupun manusia punya nafsu, tapi nafsunya tidak akan menjajah diri kita. Kenapa? Karena kita sudah punya senjata untuk mengerem nafsu kita, yaitu dengan ratib, dengan pembacaan maulid. Walaupun antum usia muda, masih bisa jadi ini, bisa jadi itu, tapi alhamdulillah sampai detik ini antum terpelihara dan dijaga oleh Allah. Antum gak bakal mabok-mabokan, antum gak bakal jadi geng motor, antum gak bakal tawuran. Kenapa? Barokah daripada ratib yang kita baca sekian tahun, Allah Ta'ala memberikan pemeliharaan kepada kita. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, salah satu untuk menekan hawa nafsu kita ambil daripada perkataan Al-Imam At-Ta'ilah. Al-Imam At-Ta'ilah ini salah satu murid daripada Imam Ghazali. Ighsilu arba' bi arba'in. Cucilah yang 4 ini dengan 4 perkara. Apa yang 4 ini? Wujuhakum bima'i a'yunikum. Cucilah kau punya wajah ini dengan tetesan air mata. Orang kalau sering nangis karena Allah, nangis karena dosa-dosanya, atau nangis karena kerinduannya kepada Nabi Muhammad, wajah orang itu akan dibilas oleh Allah, akan dibersihkan oleh Allah lewat tetesan air mata. Sebab kalau orang masih bisa nangis, berarti hatinya masih lembut. Tapi kalau sudah nggak bisa nangis, itu hati sudah keras. Ya, kadang-kadang diajak ngomong meninggal, ngomong kematian, malah kita
Dia duluan yang mati, gue belakangan. Bahkan dia mengalihkan pembicaraan ke yang lainnya. Padahal Imam Ghazali mengatakan, kalau ada manusia yang benar-benar manusia, ajak berbicara mati. Kalau dia menangis dengan cerita kematian, berarti itu manusia beneran. Tapi kalau diajak cerita kematian, dia tidak menangis, maka itu disebut orang-orangan. Makanya kalau kita mau tahu orang beneran mau orang palsu, ajak aja ngomong mati. Betul nggak? Kita sering nganterin jenazah, digotong mayit kita cerita, digotong mayit kita ngerokok, digotong mayit kita tidak mengambil ibroh. Kita datang ke tempat orang meninggal, itu mayit lagi dimandiin walaupun kita nggak ikut mandiin. Kita harus berpikir, sekarang dia dimandiin, besok saya. Kita nggak tahu. Itu mayit lagi dikafanin atau disolatkan, sekarang dia, besok saya. Kita nggak tahu. Sebab yang tahu urusan kematian hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duduk di tempat Bapak Haji Muhammad Daud, belum tentu besok kita hidup. Belum tentu kita bisa kumpul seperti ini. Ini urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mengambil ibroh kepada kematian, mengambil ibroh kepada apa-apa yang kita takutin. Saudara-saudara, kehidupan di dunia sama kehidupan di kubur itu lebih lama di kubur. Coba yang meninggal dari zaman Nabi Adam, sekarang udah kiamat belum? Belum. Nunggu kiamat berapa lama lagi? Berarti lama dikubur, prosesnya lama. Wallahu alam kalau kita, begitu kita meninggal 3 hari kiamat enak, ketemu alam lain. Lah tapi kalau kita dikubur nunggu 100-200 tahun lagi kiamat, kita akan berhadapan dengan masalah-masalah yang ada dalam kubur. Hidup di dunia kita kelamaan, ya Allah kelamaan, ya Allah, ya Allah semua pada naik, ya Allah semua pada susah, ya Allah. Nggak lama, tapi di dalam kubur ini lama. Saudara-saudara hadirin, berbicara masalah Quran ini ada kaitannya dengan sedekah. Seorang mayit ketika dimasukkan ke dalam kubur, begitu dimasukkan dalam kubur sudah ditutup pakai kayu atau papan, kemudian tanah pertama yang ditaburkan ke liang kubur, 2 yang akan turun ke kuburan orang yang meninggal dunia. Pertama, pahala Quran. Waktu kita hidup berapa kali kita baca Quran? Fatihah berapa kali, Kulhu berapa kali, Falak bin Nas berapa kali, belum lagi yang menghatamkan Quran sekian kali. Kemudian sedekah. Kapan kita sedekah? Waktu kecil kita dibawa oleh bapak kita ke masjid hari Jumat. Umur berapa tuh? Umur 9 setelah sunat tuh, ya. Anak kecil biasanya seneng tuh lihat keropak lewat tuh. Dia masukin duit 10 perak. Zaman dulu 10 perak. Itu 10 perak diperlihatkan oleh Allah pahalanya luar biasa, sehingga si mayit ingin kembali hidup ke dunia untuk menghabiskan daripada harta bendanya. Maka oleh karena itulah Quran ini perlu kita baca. Rasulullah pernah wasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali, man lam yaqra'il Quran fi yaumihi walau juz'an fahuwa munafik. Hai Ali, seorang muslim yang tidak membaca Al-Quran dalam 1 hari 1 juz, maka dia tergolong orang munafik. Orang yang ahli baca Quran, ya, ini orang yang ahli tapi tidak mengamalkan Quran 1 hari 1 juz, maka dia munafik. Kalau Habib Adri bisa menghatamkan Quran 90.000 kali, kita paling tidak sebulan sekali. Apa yang dikatakan oleh Habib saya tadi benar, 1 hari 1 juz, 30 hari khatam Quran, berarti 1 tahun 12 kali khatam Quran. Insya Allah kita kalau masih panjang umur, insya Allah paling tidak kita bisa menghatamkan Quran kurang lebih 100 kali. Bagaimana nasib kita di dalam kubur? Amin ya Rabbal Alamin. Mengingat waktu tinggal berapa menit? 5 menit lagi. Saya minta baca sholawatnya Habib Soleh Tanggul ya, semampu kita. Mudah-mudahan dengan berkahnya Habib Soleh Tanggul ini, insya Allah keluar dari tempat ini dapat rezeki buat lebaran insya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub.